Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis 9 imam. Sahih Bukhari. Kitab 8, Salat, 1. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair, berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al-Arai, ia berkata, aku mendengar Umair, mantan budak Ibnu Abbas, ia berkata, aku dan Abdullah bin Yasar, mantan budak Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pergi, hingga ketika kami sampai kepada Abu Juhaim Ibnul Harits bin Simah Al-Ansari, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Biar Jamal, nama tempat, lalu ada seorang laki-laki menemui beliau seraya memberi salam, namun beliau tidak membalasnya. Beliau kemudian menghadap ke arah dinding, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya, baru kemudian membalas salam kepada orang itu. 2. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Sholih bin Kaisan, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ibu kaum mukminin. Ia berkata, Allah telah mewajibkan sholat, dan awal diwajibkannya adalah 2 rakaat, baik saat mukim atau saat dalam perjalanan. Kemudian ditetapkanlah ketentuan tersebut untuk sholat safar, dalam perjalanan, dan ditambahkan lagi untuk sholat di saat mukim. 3. Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ibrahim, dari Muhammad dari Ummu Atiyah berkata, kami diperintahkan untuk mengajak keluar wanita haid dan wanita yang sedang dipingit pada 2 hari raya, sehingga mereka bisa menyaksikan jamaah kaum muslimin dan mendoakan mereka, lalu menjauhkan wanita-wanita haid dari tempat sholat mereka. Seorang wanita lalu, wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Beliau menjawab, hendaklah temannya meminjamkan jilbab miliknya kepadanya. Abdullah bin Raja berkata, telah menceritakan kepada kami Imran, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin, telah menceritakan kepada kami Ummu Atiyah, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini. 4. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Ashim bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepadaku Waqid bin Muhammad dari Muhammad bin Al-Munkadir berkata, Jabir mengerjakan sholat dengan mengenakan sarung yang ia ikatkan pada leher tengkuk, sementara pakaiannya ia gantungnya di gantungan baju. Seseorang lalu berkata kepadanya, kenapa kamu sholat dengan menggunakan satu kain? Jabir bin Samurah menjawab, aku lakukan itu agar bisa dilihat oleh orang bodoh seperti kamu. Sebab mana ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kami yang memiliki 2 kain. 5. Telah menceritakan kepada kami, Mutarif Abu Musab berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Al-Mawali, dari Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku melihat Jabir bin Abdullah melaksanakan sholat dengan mengenakan satu pakaian. Lalu dia berkata, aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan mengenakan satu kain. 6. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari Umar bin Abu Salamah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan mengenakan satu kain yang diikatkan pada kedua sisinya. 7. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam berkata, telah menceritakan kepadaku, bapakku, dari Umar bin Abu Salamah, bahwa dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumah Ummu Salamah dengan mengenakan satu kain yang kedua sisinya digantungkan pada kedua pundaknya.
8. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam, dari bapaknya, bahwa Umar bin Abu Salamah mengabarkan kepadanya, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumah Ummu Salamah dengan mengenakan satu kain yang menutupi seluruh badannya yang diletakkan pada kedua pundaknya. 9. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Abu An-Natlar mantan budak Umar bin Abdullah, bahwa Abu Murrah mantan budak Ummu Hani binti Abu Tholib mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Ummu Hani binti Abu Tholib berkata, aku berkunjung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari pembebasan Mekah. Aku dapati beliau mandi sementara Fatimah, putri beliau menutupinya dengan tabir. Ummu Hani binti Abu Tholib berkata, aku lantas memberi salam kepada beliau, lalu beliau bertanya, siapakah ini? Aku menjawab, aku Ummu Hani binti Abu Tholib. Lalu beliau bertanya, selamat datang wahai Ummu Hani. Setelah selesai mandi beliau sholat 8 rakaat dengan berselimut pada satu baju. Setelah selesai sholat aku berkata, wahai Rasulullah, anak ibuku mengatakan dia telah membunuh seseorang dan aku telah memberi ganti rugi kepada seseorang yakni Abu Hubairah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami telah setuju apa yang engkau berikan wahai Ummu Hani. Ummu Hani berkata, saat itu adalah waktu duha. 10. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat menggunakan satu baju. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah setiap orang dari kalian memiliki dua baju? 11. Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Malik dari Abu As-Sanad dari Abdurrahman Al-Raj dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian sholat dengan menggunakan satu kain, hingga tidak selembar pun kain yang menutupi kedua pundaknya. 12. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya bin Abu Kasir dari Ikrimah berkata, aku pernah mendengar, atau aku pernah bertanya kepadanya, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku bersumpah bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat dengan menggunakan satu kain, maka hendaklah ia serempangkan pada kedua pundaknya. 13. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sholih berkata, telah menceritakan kepada kami Fulay bin Sulaiman dari Said bin Al-Harits berkata, kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang sholat dengan mengenakan satu lembar kain. Maka ia menjawab, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu perjalanannya. Pada suau malamnya aku datang untuk keperluanku. Saat itu aku dapati beliau sedang sholat dengan mengenakan satu kain. Maka aku bergabung dengan beliau dan sholat di sampingnya. Setelah selesai beliau bertanya, ada urusan apa, malam-malam begini kamu datang wahai Jabir? Maka aku sampaikan keperluanku kepada beliau. Setelah aku selesai, beliau berkata, kenapa aku lihat kamu menyelimutkan kain seperti ini? Aku jawab, kainku sempit. Beliau bersabda, jika kain itu lebar maka diikatkanlah dari pundak, namun bila sempit maka cukup dikenakan sebatas untuk menutup aurat. 14. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hasim dari Sahal bin Sa'd berkata, kaum laki-laki sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikatkan kain pada leher-leher mereka seperti bayi. Lalu dikatakan kepada kaum wanita, janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga para laki-laki telah duduk.
15. Telah menceritakan kepada kami, Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, dari Al-Amasi, dari Muslim, dari Masruk, dari Mughirah bin Syu'bah berkata, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, beliau bersabda, wahai Mughirah, ambilkan segayung air. Aku lalu mencarikan air untuk beliau, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menjauh hingga tidak terlihat olehku untuk buang hajat. Saat itu beliau mengenakan jubah lebar, beliau berusaha mengeluarkan tangannya lewat lubang lengan namun terlalu sempit. Lalu beliau mengeluarkan tangannya lewat bawah jubahnya, lantas aku sodorkan segayung air kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat dengan mengusap kedua sepatunya lalu sholat. 16. Telah menceritakan kepada kami, Matar bin Al-Fatlal berkata, telah menceritakan kepada kami, Rauh berkata, telah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Ishak telah menceritakan kepada kami, Amru bin Dinar berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang Quraisy memindahkan batu Ka'bah sementara saat itu beliau mengenakan kain lebar. Pamannya, Al-Abbas, lalu berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, seandainya kainmu engkau letakkan pada pundakmu tentu batu akan lebih ringan. Maka beliau lepas dan dipakaikannya di pundaknya, tiba-tiba beliau terjatuh dan pingsan. Setelah peristiwa itu tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat telanjang. 17. Telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid, dari Ayub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah. Berkata, seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat dengan menggunakan satu lembar baju. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, apakah setiap kalian memiliki dua helai baju? Kemudian ada seseorang bertanya kepada Umar, lalu ia menjawab, jika Allah memberi kelapangan, kemudahan, maka pergunakanlah. Bila seseorang memiliki banyak pakaian, maka dia sholat dengan pakaiannya itu. Ada yang sholat dengan memakai kain dan rida, selendang besar, ada yang memakai kain dan gamis, baju panjang sampai kaki, ada yang memakai kain dan baju, ada yang memakai celana panjang dan rida, ada yang memakai celana panjang dan gamis, ada yang memakai celana panjang dan baju, ada yang memakai celana pendek dan rida, ada yang memakai celana pendek dan gamis. Abu Hurairah berkata, menurutku, Umar mengatakan, dan ada yang memakai celana pendek dan rida. 18. Telah menceritakan kepada kami Ashim bin Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib, dari As-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus dikenakan oleh seseorang saat ihram? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia tidak boleh mengenakan baju, celana, mantel dan tidak boleh pula pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan siapa yang tidak memiliki sandal, ia boleh mengenakan sepatu tapi hendaklah dipotong hingga berada di bawah mata kaki. Dan dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini juga. 19. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami Laits dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Said Al-Khudri, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengenakan pakaian sama berselimut sehingga seluruh bagian badannya tertutup, dan melarang seseorang duduk ihtiba dengan selembar kain hingga tidak ada yang menutupi bagian kemaluannya. 20. Telah menceritakan kepada kami Qabisyah bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu As-Zinad, dari Al-Arai, dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua macam jual beli al-limas dan an-nibats. Dan melarang dari dua cara berpakaian sama,
dan seorang laki-laki duduk ihtiba dengan mengenakan satu kain. 21. Telah menceritakan kepada kami, Ishak berkata. Telah menceritakan kepada kami, Yakub bin Ibrahim berkata. Telah menceritakan kepada kami anak saudara Ibnu Syihab dari pamannya berkata. Telah mengabarkan kepadaku, Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa Abu Hurairah berkata, pada hari Nahar Idul Adha Abu Bakar mengutusku kepada para pemberi pengumuman saat pelaksanaan haji. Di Mina kami umumkan bahwa orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh tawaf dengan keadaan telanjang. Humaid bin Abdurrahman berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Ali pada tunggangannya dan memerintahkannya untuk mengumumkan surat Al-Bara'ah atau Taubah. Abu Hurairah berkata, Ali lalu mengumumkan bersama kami pada penduduk Mina di hari Nahar, bahwa orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh tawaf dengan keadaan telanjang. 22. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Al-Mawali, dari Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku masuk. Menemui Jabir bin Abdullah, yang saat itu sedang sholat dengan menggunakan kain sarung yang diikatkannya pada tengkuk, sedangkan pakaiannya diletakkan pada gantungan baju. Setelah selesai kami bertanya, wahai Abu Abdullah, bagaimana kamu sholat sedangkan kain rida, selendangmu kau gantung pada gantungan baju? Maka Jabir menjawab, benar. Sesungguhnya aku senang bila berbuat seperti itu agar bisa dilihat oleh orang bodoh seperti kamu. Aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan cara seperti itu. 23. Telah menceritakan kepada kami, Yakub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Imail bin Ulayah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang di Khaybar. Maka kami melaksanakan sholat subuh di sana di hari yang masih sangat gelap. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Talah mengendarai tunggangannya, sementara aku membonceng Abu Talah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melewati jalan sempit di Khaybar dan saat itu sungguh lututku menyentuh paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menyingkap sarung dari pahanya, hingga aku dapat melihat paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang putih. Ketika memasuki desa beliau bersabda, Allahu Akbar, binasalah Khaybar dan penduduknya. Sungguh, jika kami mendatangi halaman suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Al-Quran Surat As-Saffat, ayat 177. Beliau mengucapkan kalimat ayat ini 3 kali. Anas bin Malik melanjutkan, saat itu orang-orang keluar untuk bekerja, mereka lantas berkata, Muhammad datang. Abdul Aziz berkata, sebagian sahabat kami menyebutkan, pasukan datang. Maka kami pun menaklukkan mereka, para tawanan lantas dikumpulkan. Kemudian datanglah Dihyah Al-Kalbi seraya berkata, wahai Nabi Allah, berikan aku seorang wanita dari tawanan itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pergi dan bawalah seorang tawanan wanita. Dihyah lantas mengambil Safiyah binti Huyai. Tiba-tiba datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Nabi Allah, Tuhan telah memberikan Safiyah binti Huyai kepada Dihyah. Padahal dia adalah wanita yang terhormat dari suku Quraizoh dan suku Natlit. Dia tidak layak kecuali untuk Tuhan. Beliau lalu bersabda, panggillah Dihyah dan wanita itu. Maka Dihyah datang dengan membawa Safiyah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Safiyah, beliau berkata, ambillah wanita tawanan yang lain selain dia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan wanita tersebut dan menikahinya. Sabit berkata kepada Anas bin Malik, apa yang menjadi maharnya? Anas menjawab, maharnya adalah kemerdekaan wanita itu. Beliau memerdekakan dan menikahinya. Saat berada di perjalanan,
Ummu Sulaim merias Safiyah lalu menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat malam tiba, sehingga jadilah beliau pengantin. Beliau lalu bersabda, siapa saja dari kalian yang memiliki sesuatu hendaklah ia bawa kemari. Beliau lantas menggelar hamparan terbuat dari kulit, lalu berdatanganlah orang-orang dengan membawa apa yang mereka miliki. Ada yang membawa kurma dan ada yang membawa keju, lemak. Anas mengatakan, aku kira ia juga menyebutkan sawik, makanan yang dibuat dari biji gandum dan adonan tepung gandum. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencampur makanan-makanan tersebut. Maka itulah walimahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 24. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat fajar dan ikut juga wanita-wanita mukminat yang wajahnya tertutup dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing tanpa diketahui oleh seorang pun. 25. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kain yang bergambar. Lalu beliau melihat kepada gambar tersebut. Selesai sholat beliau berkata, pergilah dengan membawa kain ini kepada Abu Jaham dan gantilah dengan pakaian polos dari Abu Jaham. Sungguh kain ini tadi telah mengganggu sholatku. Hisyam bin Urwah berkata dari bapaknya dari Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat pada gambarnya dan aku khawatir gambar itu menggangguku. 26. Telah menceritakan kepada kami Abu Mamar, Abdullah bin Amru berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik bahwa kain tipis milik Aisyah digunakan untuk gorden. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, singkirkanlah kain ini dari kita, karena gambar-gambarnya selalu menggangguku dalam sholatku. 27. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al-Khair dari Uqbah bin Amir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah berupa kain yang terbuat dari sutra, lalu beliau memakainya dan sholat. Setelah selesai, beliau menyingkirkannya dengan keras seakan tidak suka. Beliau bersabda, ini tidak patut bagi orang yang bertakwa. 28. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ararah berkata, telah menceritakan kepadaku Umar bin Abu Saidah dari Aun bin Abu Juhaifah dari bapaknya berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kemah merah yang terbuat dari kulit yang disamak. Dan aku lihat Bilal mengambilkan air wudhu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku lihat orang-orang saling berebut air tersebut. Orang yang mendapatkannya maka ia langsung mengusapkannya, dan bagi yang tidak maka ia mengambilnya dari tangan temannya yang basah. Kemudian aku lihat Bilal mengambil tombak kecil dan menancapkannya di tanah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan mengenakan pakaian merah menghadap ke arah tombak kecil dan memimpin orang-orang sholat. Sebanyak 2 rakaat. Dan aku lihat orang-orang dan hewan berlalu melewati depan tombak tersebut. 29. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hazim berkata, orang-orang bertanya kepada Sahal bin Sa'd tentang terbuat dari apa mimbar Rasulullah. Maka dia berkata, tidak ada seorang pun yang masih hidup dari para sahabat yang lebih mengetahui masalah ini selain aku. Mimbar itu terbuat dari batang pohon hutan yang tak berduri. Mimbar itu dibuat oleh seorang budak wanita untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selesai dibuat dan diletakkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada mimbar tersebut menghadap kiblat. Beliau bertakbir dan orang-orang pun ikut sholat di belakangnya.
Beliau lalu membaca surat lalu ruku, dan orang-orang pun ikut ruku di belakangnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu mundur ke belakang turun dan sujud di atas tanah. Kemudian beliau kembali ke atas mimbar dan ruku, kemudian mengangkat kepalanya lalu turun kembali ke tanah pada posisi sebelumnya dan sujud di tanah. Itulah keberadaan mimbar. Abu Abdullah berkata, Ali Al-Madini berkata, Ahmad bin Hambal rahimahullah bertanya kepadaku tentang hadis ini. Ia katakan, yang aku maksudkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam posisinya lebih tinggi daripada orang-orang. Maka tidak mengapa seorang imam posisinya lebih tinggi daripada makmum berdasarkan hadis ini. Sa'al bin Sa'd berkata, aku katakan, sesungguhnya Sufyan bin Uyainah sering ditanya tentang masalah ini, apakah kamu tidak pernah mendengarnya? Ahmad bin Hambal rahimahullah menjawab, tidak. 30. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahim berkata, telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami, Humaid At-Tawil, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjatuh dari kudanya hingga mengakibatkan betisnya atau bahunya terluka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhi istri-istrinya selama sebulan. Beliau lalu duduk di ruangan yang agak tinggi yang tangganya terbuat dari kayu. Para sahabatnya lalu mengunjunginya, beliau lalu sholat mengimami mereka dengan duduk sedangkan para sahabatnya sholat dengan berdiri. Setelah salam, beliau bersabda, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka takbirlah kalian, jika ruku maka rukuklah kalian, jika sujud maka sujudlah kalian, dan jika ia sholat dengan berdiri maka sholatlah kalian dengan berdiri. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam turun kembali setelah 29 hari. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau mengasingkan diri selama 1 bulan? Beliau menjawab, 1 bulan itu 29 hari. 31. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad dari Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman As-Syaibani, dari Abdullah bin Shiddad, dari Maimunah, ia berkata, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sementara aku berada di sampingnya, dan saat itu aku sedang haid. Dan setiap kali beliau sujud, pakaian beliau mengenai aku. Dan beliau sholat di atas tikar kecil. 32. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talah dari Anas bin Malik, bahwa neneknya, Mulaikah, mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiri hidangan yang ia masak untuk beliau. Beliau kemudian menyantap makanan tersebut kemudian bersabda, berdirilah. Aku akan pimpin kalian sholat. Anas berkata, maka aku berdiri di tikar milik kami yang sudah lusuh dan hitam akibat sering digunakan. Aku lalu memercikinya dengan air, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atasnya. Aku dan seorang anak yatim lalu membuat barisan di belakang beliau, sementara orang tua, nenek berdiri di belakang kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu sholat memimpin kami sebanyak 2 rakaat lalu pergi. 33. Telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami, Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman As-Syaibani, dari Abdullah bin Shaddad dari Maimunah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas tikar kecil. 34. Telah menceritakan kepada kami, Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku, Malik dari Abu An-Nadlar, mantan budak, Umar bin Ubaidullah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, aku pernah tidur di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara kedua kakiku di arah kiblat sholatnya. Jika sujud beliau menyentuh kakiku, maka aku tarik kedua kakiku. Dan jika berdiri aku kembali meluruskan kakiku. Aisyah berkata, pada saat itu di rumah-rumah belum ada lampu penerang. 35.
telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits telah menceritakan kepadaku Ukail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat Aisyah pernah tidur di arah kiblat beliau, ia tidur di atas kasur dengan posisi seperti jenazah. 36. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid dari Irak dari Urwah, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, Aisyah berbaring antara beliau dengan arah kiblatnya, di atas tempat tidur yang digunakan untuk tidur keduanya. 37. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Al-Mufatlal berkata, telah menceritakan kepadaku Galib Al-Katan dari Bakar bin Abdullah dari Anas bin Malik berkata, kami sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu salah seorang dari kami meletakkan salah satu dari ujung bajunya di tempat sujudnya karena panasnya tempat sujud. 38. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Maslamah Said bin Yazid Al-Asdi berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dengan memakai sandal. Dia menjawab, ya. 39. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Al-Amasi berkata, aku mendengar Ibrahim menceritakan dari Hamam bin Al-Harits berkata, aku pernah melihat Jarir bin Abdullah kencing, lalu ia berwudu dan mengusap dua sepatunya lalu berdiri sholat. Maka hal itu ditanyakan kepadanya, ia lantas menjawab, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat seperti ini. Ibrahim berkata, yang jadi mengherankan mereka adalah karena Jarir adalah termasuk di antara orang yang masuk Islam belakangan. 40. Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Nasr berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al-Amasi, dari Muslim, dari Masruk, dari Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, aku memberi air wudhu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lalu mengusap kedua sepatunya dan sholat. 41. Telah mengabarkan kepada kami Saltu bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Mahdi dari Wasil dari Abu Wail dari Hujaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki tidak sempurna dalam ruku dan sujudnya. Setelah orang itu selesai sholat, Hujaifah berkata kepadanya, kamu belum sholat. Orang itu berkata, aku rasa sudah cukup. Hujaifah berkata lagi, seandainya kamu meninggal, maka kamu meninggal dunia bukan di atas sunnah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 42. Telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami, Bakar bin Mutlar, dari Jafar bin Rabiah, dari Ibnu Hurmus, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, beliau membentangkan kedua lengannya hingga tampak putih ketiaknya. Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Jafar bin Rabiah seperti itu. 43. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Abbas berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Mansur bin Sa'd dari Maimun bin Siyah dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat seperti sholat kita, menghadap ke arah kiblat kita dan memakan sembilan kita, maka dia adalah seorang muslim. Ia memiliki perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka janganlah kalian mendurhakai Allah dengan mencederai perlindungannya. 44. Telah menceritakan kepada kami, Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dari Humaid At-Tawil, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.
Jika mereka mengucapkannya kemudian mendirikan sholat seperti sholat kita, menghadap ke kiblat kita dan menyembelih seperti cara kita menyembelih, maka darah dan harta mereka haram suci bagi kita kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya ada pada Allah. Ibnu Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayub telah menceritakan kepada kami, Humaid telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harits berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid berkata, Maimun bin Siyah bertanya kepada Anas bin Malik, wahai Abu Hamzah, apa yang menjadikan haramnya darah dan harta seorang hamba? Ali menjawab, siapa yang bersaksi la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, menghadap ke kiblat kita, sholat seperti sholat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah muslim, baginya hak dan kewajiban seorang muslim. 45. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Atta bin Yazid Al-Laitsi dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendatangi masuk ke dalam WC, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timurnya atau ke baratnya. Abu Ayyub berkata, ketika kami datang ke Syam, kami dapati WC rumah-rumah di sana dibangun menghadap kiblat. Maka kami alihkan dan kami memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan dari Az-Zuhri, dari Atta berkata, aku mendengar Abu Ayyub dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. 46. Telah menceritakan kepada kami Al-Humaid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar berkata, kami pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang seseorang yang tawaf di Ka'bah untuk umroh tetapi tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Apakah dia boleh berhubungan jima dengan istrinya? Maka Ibnu Umar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang Makkah, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, sholat di sisi makom 2 rakaat, lalu sa'i antara Safa dan Marwah. Dan sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Dan kami pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang masalah ini. Maka ia menjawab, jangan sekali-kali ia mendekati istrinya hingga ia melaksanakan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. 47. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Saif ibnu Sulaiman berkata, aku mendengar Mujahid berkata, Ibnu Umar pernah didatangi dan ditanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Maka Ibnu Umar berkata, aku lalu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau telah keluar, dan aku mendapati Bilal sedang berdiri di antara 2 pintu. Aku lalu bertanya kepada Bilal, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalam Ka'bah? Bilal menjawab, ya, 2 rakaat antara 2 sisi 2 tiang sebelah kiri dari arah kamu masuk, lalu beliau keluar dan sholat menghadap Ka'bah 2 rakaat. 48. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nasr berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazak telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari Atta, berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdoa di seluruh sisinya dan tidak melakukan sholat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian sholat 2 rakaat dengan memandang Ka'bah lalu bersabda, inilah kiblat. 49. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Rajab berkata, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kiblat tersebut dialihkan ke arah Ka'bah.
Maka Allah menurunkan ayat, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit." Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 144. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Ka'bah. Lalu berkatalah orang-orang yang kurang akal, yaitu orang-orang Yahudi, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 144. Kemudian ada seseorang yang ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kemudian keluar setelah menyelesaikan sholatnya. Kemudian orang itu melewati kaum Ansor yang sedang melaksanakan sholat Asyar dengan menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang itu bersaksi bahwa dia telah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghadap Ka'bah. Maka orang-orang itu pun berputar dan menghadap Ka'bah. 50. Telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami, Hisham bin Abu Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Kasir, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas tunggangannya. Menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang fardu, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. 51. Telah menceritakan kepada kami, Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami. Jarir dari Mansur dari Ibrahim dari Alqamah berkata, Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Ibrahim melanjutkan, tapi aku tidak tahu apakah beliau kelebihan rokaat atau kurang. Setelah salam, beliau pun ditanya, wahai Rasulullah, telah terjadi sesuatu dalam sholat. Beliau bertanya, apakah itu? Maka mereka menjawab, Tuan sholat begini dan begini. Beliau kemudian duduk pada kedua kakinya menghadap kiblat, kemudian beliau sujud 2 kali, kemudian salam. Ketika menghadap ke arah kami, beliau bersabda, sungguhnya bila ada sesuatu yang baru dari sholat pasti aku beritahukan kepada kalian. Akan tetapi aku ini hanyalah manusia seperti kalian yang bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa, maka jika aku terlupa ingatkanlah. Dan jika seseorang dari kalian ragu dalam sholatnya maka dia harus meyakini mana yang benar, kemudian hendaklah ia sempurnakan, lalu salam kemudian sujud 2 kali. 52. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Humaid dari Anas bin Malik berkata, Umar bin Al-Khattab, aku memiliki pemikiran yang aku ingin jika itu dikabulkan oleh Robku dalam 3 persoalan. Maka aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, seandainya makam Ibrahim kita jadikan sebagai tempat sholat. Lalu turunlah ayat, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Al-Quran Surat Al-Baqarah 125. Yang kedua tentang hijab. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, seandainya Tuhan perintahkan istri-istri Tuhan untuk berhijab karena yang berkomunikasi dengan mereka ada orang yang solih dan juga ada yang fajir, suka bermaksiat. Maka turunlah ayat hijab. Dan yang ketiga, saat istri-istri beliau cemburu kepada beliau sehingga banyak yang membangkang, aku katakan kepada mereka, semoga bila beliau menceraikan kalian Robnya akan menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat tentang masalah ini. Abu Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayub berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid ia berkata, aku mendengar Anas seperti hadis ini. 53. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar berkata, ketika orang-orang sholat subuh di Kuba, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, sungguh, tadi malam telah turun ayat kepada Rasulullah
Shallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka orang-orang yang sedang sholat berputar menghadap Ka'bah, padahal pada saat itu wajah-wajah mereka sedang menghadap negeri Syam. Mereka kemudian berputar ke arah Ka'bah. 54. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat zuhur 5 rakaat. Maka orang-orang berkata, apakah ada tambahan dalam sholat? Beliau balik bertanya, apakah yang terjadi? Mereka menjawab, Tuan telah sholat sebanyak 5 rakaat. Maka beliau pun duduk di atas kedua kakinya lalu sujud 2 kali. 55. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far, dari Humaid, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat ada dahak di dinding kiblat, beliau lalu merasa jengkel hingga nampak tersirat pada wajahnya. Kemudian beliau menggosoknya dengan tangannya seraya bersabda, jika seseorang dari kalian berdiri sholat sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Robnya, atau sesungguhnya Robnya berada antara dia dan kiblat, maka janganlah dia meludah ke arah kiblat, tetapi lakukanlah ke arah kirinya atau di bawah kaki kirinya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memegang tepi kainnya dan meludah di dalamnya. Setelah itu beliau membalik posisi kainnya lalu berkata, atau beliau melakukan seperti ini. 56. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat ludah di dinding kiblat, lalu beliau menggosoknya kemudian menghadap ke arah orang banyak seraya bersabda, jika seseorang dari kalian berdiri sholat janganlah dia meludah ke arah depannya, karena Allah berada di hadapannya ketika dia sholat. 57. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah, Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat ludah atau ingus pada dinding kiblat, beliau lalu menggosoknya. 58. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id keduanya menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat ludah pada dinding masjid, beliau lalu mengambil batu kerikil kemudian menggosoknya. Setelah itu beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian meludah maka janganlah ia membuangnya ke arah depan atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ia lakukan ke arah kirinya atau di bawah kaki kirinya. 59. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ukail, dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id keduanya mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat ludah pada dinding masjid, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil batu kerikil dan menggosoknya. Kemudian beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian meludah janganlah ia meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanannya, tapi hendaklah ia lakukan ke arah kiri atau di bawah kaki kirinya. 60. Telah menceritakan kepada kami, Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami, Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Qatadah berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meludah ke arah depan atau samping kanannya, tapi hendaklah ke arah kiri atau di bawah kakinya. 61. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin sedang sholat, sesungguhnya ia sedang berhadapan dengan Robnya. Maka janganlah ia meludah ke arah depan atau sebelah kanannya, namun hendaklah ia melakukannya ke arah kiri atau di bawah kakinya.
62. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Said bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ludah pada arah kiblat masjid. Beliau lalu menggosoknya dengan batu kerikil. Kemudian beliau melarang seorang laki-laki meludah ke arah depan atau sebelah kanannya. Tetapi hendaklah ia melakukannya ke arah kiri atau ke bawah kaki kirinya. Dan dari Az-Zuhri ia mendengar Humaid dari Abu Said seperti ini. 63. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meludah di dalam masjid adalah suatu dosa. Maka kafarahnya, tebusannya, adalah menguburnya. 64. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nasr berkata, telah menceritakan kepada kami berkata Abdurrazak dari Mamar dari Hamam ia mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian berdiri sholat, maka janganlah meludah ke arah depannya sebab ia sedang berhadapan dengan Allah selagi ia berada di tempat sholatnya, dan jangan ke sebelah kanannya karena di sana ada malaikat. Tetapi hendaklah ia meludah ke arah kiri atau di bawah kakinya, kemudian dikuburnya. 65. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dahak di dinding kiblat lalu menggosoknya dengan tangannya. Dan nampak kebencian dari beliau, atau kebenciannya terlihat karena hal itu. Beliau pun bersabda, jika salah seorang dari kalian berdiri sholat, sesungguhnya ia sedang berhadapan dengan Robnya, atau sesungguhnya Robnya berada antara dia dan arah kiblatnya, maka janganlah ia meludah ke arah kiblat. Tetapi hendaklah ia lakukan ke arah kiri atau di bawah kaki kirinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tepi kainnya dan meludah di dalamnya. Setelah itu beliau membalik posisi kainnya lalu berkata, atau beliau melakukan seperti ini. 66. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-Arai dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian lihat kiblatku di sini? Demi Allah, tidaklah tersembunyi bagiku khusyuk dan ruku kalian. Sungguh, aku dapat melihatnya dari belakang punggungku. 67. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sholih berkata, telah menceritakan kepada kami Fulai bin Sulaiman dari Hilal bin Ali dari Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama kami, kemudian beliau naik mimbar dan bersabda, sesungguhnya saat sholat dan ruku, aku dapat melihat kalian dari belakangku sebagaimana sekarang aku melihat kalian. 68. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempertandingkan antara kuda yang dipersiapkan untuk pacuan yang jaraknya dimulai dari Al-Hafyah sampai Saniyatul Wada, dan kuda yang tidak disiapkan untuk pacuan yang dimulai dari Al-Hafyah hingga Masjid Bani Zuraik. Abdullah bin Umar adalah termasuk orang yang mengikuti pacuan tersebut. 69. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talah bahwa dia mendengar Anas berkata, aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang berada di masjid bersama orang banyak. Maka aku menghadap kepada beliau, lalu beliau bertanya kepadaku, apakah kamu diutus oleh Abu Talah? Aku menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, untuk undangan makan. Aku menjawab, benar. Kemudian beliau bersabda kepada orang-orang yang bersama beliau, mari berangkat. Maka beliau pun berangkat dan aku juga berangkat bersama mereka. 70.
telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdurrazak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Sahal bin Sa'd bahwa ada seorang laki-laki datang dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seorang suami mendapati laki-laki lain bersama istrinya? Lalu keduanya saling melaknat di dalam masjid, sementara aku menyaksikannya. 71. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Mahmud bin Ar-Rabi, dari Itban bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya di rumahnya seraya bersabda, mana tempat di rumahmu yang kau sukai untuk aku pimpin sholat? Maka aku menunjukkan suatu tempat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takbir dan kami membuat saf di belakangnya, kemudian beliau pun sholat 2 rakaat. 72. Telah menceritakan kepada kami, Said bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Ukail dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Mahmud bin Ar-Rabi Al-Ansari, bahwa Itban bin Malik, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ikut perang Badar dari kalangan Ansor, dia pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda, wahai Rasulullah, pandanganku sudah buruk sedang aku sering memimpin sholat kaumku. Apabila turun hujan, maka air menggenangi lembah yang ada antara aku dan mereka sehingga aku tidak bisa pergi ke masjid untuk memimpin sholat. Aku menginginkan Tuhan dapat mengunjungi aku lalu sholat di rumahku yang akan aku jadikan sebagai tempat sholat. Mahmud berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, aku akan lakukan insya Allah. Itban berkata, maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ketika siang hari. Beliau lalu meminta izin lalu aku mengizinkannya, dan beliau tidak duduk hingga beliau masuk ke dalam rumah. Kemudian beliau bersabda, mana tempat di rumahmu yang kau sukai untuk aku pimpin sholat? Maka aku tunjukkan tempat di sisi rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdiri dan takbir. Sementara kami berdiri membuat saf di belakang beliau, beliau sholat 2 rakaat kemudian salam. Itban melanjutkan, lalu kami suguhkan makanan dari daging yang kami masak untuk beliau. Maka berkumpullah warga desa di rumahku dalam jumlah yang banyak. Salah seorang dari mereka lalu berkata, mana Malik bin Ad-Duhaishin atau Ibnu Ad-Dushun? Ada seorang yang menjawab, dia munafik. Dia tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, janganlah kamu ucapkan seperti itu. Bukankah kamu tahu dia telah mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap ridho Allah? Orang itu menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Itban berkata, kami lihat pandangan dan nasihat beliau itu untuk kaum munafikin. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap ridho Allah. Ibnu Syihab berkata, kemudian aku tanyakan kepada Al-Husain bin Muhammad Al-Ansari, salah seorang dari Bani Salim yang termasuk orang terpandang tentang hadis Mahmud bin Ar-Rabi ini. Maka dia membenarkannya. 73. Telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Al-Asy'ats bin Sulaim, dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah, berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan dalam setiap perbuatannya. Seperti dalam bersuci, menaiki kendaraan dan memakai sandal. 74. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musanad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam berkata, bapakku mengabarkan kepadaku dari Aisyah, Ummul Mukminin, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka melihat gereja di Habasyah yang di dalamnya terdapat gambar. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya jika orang solih dari mereka meninggal,
Maka mereka mendirikan masjid di atas kuburannya dan membuat patungnya di sana. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. 75. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Waritz dari Abu Ettayah, dari Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah lalu singgah di perkampungan Bani Amru bin Auf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana selama 14 malam. Kemudian beliau mengutus seseorang menemui Bani Najjar, maka mereka pun datang dengan pedang di badan mereka. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tunggangannya sedangkan Abu Bakar membonceng di belakangnya dan para pembesar Bani Najjar berada di sekelilingnya hingga sampai di sumur milik Abu Ayyub. Beliau suka segera sholat saat waktu sholat sudah masuk, maka beliau pun sholat di kandang kambing. Kemudian beliau memerintahkan untuk membangun masjid. Beliau mengutus seseorang menemui pembesar Bani Najjar. Utusan itu menyampaikan, wahai Bani Najjar, sebutkan berapa harga kebun kalian ini. Mereka menjawab, tidak, demi Allah. Kami tidak akan menjualnya kecuali kepada Allah. Anas berkata, aku beritahu kepada kalian bahwa pada kebun itu banyak terdapat kuburan orang-orang musyrik, juga ada sisa-sisa reruntuhan rumah dan pohon-pohon kurma. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membongkar kuburan-kuburan tersebut. Reruntuhan rumah diratakan dan pohon-pohon kurma ditumbangkan lalu dipindahkan di depan arah kiblat masjid. Maka lalu membuat pintu masjid dari pohon dan mengangkut batu bata sambil menyanyikan nasyid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bekerja pula bersama mereka sambil mengucapkan, Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka ampunilah kaum Ansor dan Muhajirin. 76. Telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Ettayah, dari Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di kandang kambing. Setelah itu aku mendengar Anas mengatakan, beliau sholat di kandang kambing sebelum masjid dibangun. 77. Telah menceritakan kepada kami, Sadaqah bin Al-Fal berkata, telah mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Hayyan berkata, telah menceritakan kepada kami. Ubaidullah dari Nafi berkata, aku melihat Ibnu Umar sholat menghadap untanya. Dan ia mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. 78. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Said bin Aslam dari Atta bin Yasar dari Abdullah bin Abbas berkata, ketika terjadi gerhana matahari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat gerhana kemudian beliau bersabda, neraka telah diperlihatkan kepadaku, dan belum pernah sekalipun aku melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada hari ini. 79. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah bin Umar berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah sebagian dari sholat kalian ada di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan ia sebagai kuburan. 80. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memasuki tempat yang penghuninya disiksa kecuali kalian menangis, jika tidak bisa menangis maka janganlah kalian memasukinya agar kalian tidak mendapat musibah sebagaimana mereka mendapatkannya. 81. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah, bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah gereja yang dia lihat di suatu tempat di negeri Habasyah, Ethiopia, yang disebut Maria.
Kemudian dia ceritakan apa yang dilihatnya bahwa di dalamnya ada gambar patung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, mereka adalah suatu kaum yang jika ada hamba solih atau laki-laki solih dari mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburannya dan membuatkan patung untuknya. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. 82. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa Aisyah dan Abdullah bin Abbas keduanya berkata, ketika sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah, beliau memegang bajunya dan ditutupkan pada mukanya. Bila telah terasa sesak, beliau lepaskan dari mukanya. Ketika keadaannya seperti itu beliau bersabda, semoga laknat Allah tertimpa kepada orang-orang Yahudi dan Nasoro, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Beliau memberi peringatan kaum muslimin atas apa yang mereka lakukan. 83. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'in bin Al-Musattab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat Yahudi dan Nasoro karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. 84. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim berkata, telah menceritakan kepada kami Sayyarah yaitu Abu al-Hakam berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid al-Fakir berkata, telah menceritakan kepada kami Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci, maka di mana saja seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu sholat hendaklah ia sholat. Dihalalkan harta rampasan untukku, para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia, dan aku diberikan hak syafaat. 85. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah, bahwa ada seorang budak perempuan hitam milik suatu kaum orang Arab telah mereka merdekakan. Aisyah mengatakan, pada suatu hari sahaya ini keluar bersama seorang bayi perempuan dengan membawa kain tikar tenunan berwarna merah terbuat dari kulit yang dihiasi dengan permata. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu, maka sahaya itu meletakkan tikar tersebut atau duduk di atasnya. Lalu tiba-tiba ada burung terluka yang jatuh. Sahaya itu menganggapnya sebagai daging maka diambilnya. Lalu orang-orang itu mencari burung tersebut tapi tidak menemukannya. Berkata, Aisyah radhiyallahu anhu, lalu orang-orang itu menanyakannya kepadaku. Aisyah radhiyallahu anhu, lalu orang-orang itu menggeledah sampai pada bagian depan sahaya tersebut. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku ada bersama mereka saat burung itu jatuh lalu dia mengambilnya. Maka terjadilah apa yang terjadi di antara mereka. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku katakan, inilah yang kalian duga aku berada di balik ini semua padahal orang inilah yang berbuat dan aku berlepas diri darinya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, lalu sahaya ini menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Berkata, Aisyah radhiyallahu anhu, sahaya ini memiliki rumah kecil di dekat masjid. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dan setiap dia menemui aku dia menceritakan di sampingku. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah dia duduk di sisiku melainkan selalu bersyair. Berkata, Aisyah radhiyallahu anhu, aku katakan kepadanya, apa alasanmu setiap kali bermajelis denganku kamu bersyair seperti itu? Aisyah radhiyallahu anhu berkata, maka dia ceritakan seperti kejadian dalam hadis ini. 86. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah berkata,
telah menceritakan kepadaku, Nafi berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Umar bahwa ia pernah tidur di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat dia masih pemuda lajang dan belum punya keluarga. 87. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hasim dari Abu Hasim dari Sa'al bin Sa'd berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Fatimah namun Ali tidak ada di rumah. Beliau lalu bertanya, kemana putra pamanmu? Fatimah menjawab, antara aku dan dia terjadi sesuatu hingga dia marah kepadaku, lalu dia pergi dan tidak tidur siang di rumah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seseorang, carilah, di mana dia? Kemudian orang itu kembali dan berkata, wahai Rasulullah, dia ada di masjid sedang tidur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, ketika itu Ali sedang berbaring sementara kain selendangnya jatuh di sisinya hingga ia tertutupi debu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkannya seraya berkata, wahai Abu Turab, bangunlah. Wahai Abu Turab, bangunlah. 88. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Futlel dari bapaknya, dari Abu Hazm, dari Abu Hurairah berkata, sungguh, aku pernah melihat sekitar 70 orang dari Ashabus Suffah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki rida, selendang atau kain, atau baju panjang kecuali mereka ikatkan dari leher mereka. Di antara mereka ada yang kainnya sampai ke tengah betisnya dan ada yang sampai ke mata kaki. Kemudian dia lipatkan dengan tangannya karena khawatir auratnya terlihat. 89. Telah menceritakan kepada kami, Khalad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Nisar berkata, telah menceritakan kepada kami Muharib bin Ditsar dari Jabir bin Abdullah berkata, aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di masjid Nisar berkata, menurutku Jabir berkata, saat waktu duha, Jabir bin Abdullah berkata, beliau bersabda, sholatlah 2 rakaat. Ketika itu beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku. 90. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Amir bin Abdullah bin As-Subair dari Amru bin Sulaim As-Saraki dari Abu Qatadah As-Salami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. 91. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu As-Sanad dari Al-Arai dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat selalu memberi sholawat mendoakan kepada salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat ia sholat dan belum berhadas. Malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia. 92. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim bin Sa'd berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Solih bin Kaisan berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masjid dibangun dengan menggunakan tanah liat yang dikeraskan bata. Atapnya dari dedaunan sedangkan tiangnya dari batang pohon kurma. Pada masanya Abu Bakar tidak memberi tambahan renovasi apapun, kemudian pada masanya Umar bin Al-Khattab ia memberi tambahan renovasi. Umar merenovasi dengan batu bata dan dahan barang kurma sesuai dengan bentuk yang ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiang utama ia ganti dengan kayu. Kemudian pada masa Utsman ia banyak melakukan perubahan dan renovasi. Dinding masjid ia bangun dari batu yang diukir dan batu kapur. Kemudian tiang dari batu berukir dan atapnya dari batang kayu pilihan. 93. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul
Aziz bin Muhtar berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Hasa, dari Ikrimah Ibnu Abbas kepadaku dan kepada Ali, anaknya, pergilah kalian berdua menemui Abu Said dan dengarlah hadis darinya. Maka kami pun berangkat, dan kami dapati dia sedang membetulkan dinding miliknya. Ia mengambil kain selendangnya dan duduk ihtiba. Kemudian ia mulai berbicara hingga menyebutkan tentang pembangunan masjid. Ia mengkisahkan, masing-masing kami membawa bata satu persatu, sedangkan Ammar membawa dua bata sekaligus. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau berkata sambil meniup debu yang ada padanya, kasihan, Ammar, dia akan dibunuh oleh golongan durjana. Dia mengajak mereka ke surga sedangkan mereka mengajaknya ke neraka. Ibnu Abbas berkata, Ammar lantas berkata, aku berlindung kepada Allah dari fitnah tersebut. 94. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz telah menceritakan kepadaku, Abu Hasim dari Sal berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang wanita dan berkata, perintahkan budakmu yang tukang kayu itu membuat tangga mimbar untukku, hingga aku bisa duduk di atasnya. 95. Telah menceritakan kepada kami, Khalad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Aiman, dari bapaknya, dari Jabir bin Abdullah bahwa ada seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku buatkan sesuatu untuk Tuan, sehingga Tuan bisa duduk di atasnya? Karena aku punya seorang budak yang ahli dalam masalah pertukangan kayu. Beliau menjawab, silakan, kalau kamu mau. Maka wanita itu membuat sebuah mimbar. 96. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku, Ibnu Wahbe telah mengabarkan kepadaku, Amru, bahwa Bukair menceritakan kepadanya, bahwa Asyim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Ubaidullah Al-Khawlani, mendengar Utsman bin Affan berkata di tengah pembicaraan orang-orang sekitar masalah pembangunan Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia katakan, sungguh, kalian telah banyak berbicara, padahal aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid? Bukair berkata, menurutku beliau mengatakan karena mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan membangun untuknya yang seperti itu di surga. 97. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, aku katakan kepada Amru apakah kamu mendengar? Jabir bin Abdullah berkata, ada seorang laki-laki berjalan di dalam masjid dengan membawa panah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, jagalah ujung panahmu. 98. Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah berkata, aku mendengar Abu Burdah dari bapaknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa lewat dengan membawa panah di masjid atau pasar kita, maka hendaklah dipegang ujung panahnya dengan tangannya agar tidak melukai seorang muslim. 99. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari As-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Hasan bin Sabit Al-Ansari meminta kesaksian Abu Hurairah, semoga Allah memberimu kebaikan. Apakah Anda mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Hasan, penuhilah panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam permintaan untuk melawan kaum kafir. Ya Allah, kuatkanlah dia dengan Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Abu Hurairah menjawab, ya. 100. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Solih bin Kaisan dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah berkata,
pada suatu hari aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pintu rumahku sedangkan budak-budak Habasyah sedang bermain di dalam masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutupiku dengan kain selendangnya saat aku menyaksikan permainan mereka. Ibrahim bin Al-Munzir menambahkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahbe telah mengabarkan kepadaku, Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan budak-budak Habasyah mempertunjukkan permainan tombak mereka. 101. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yahya dari Amrah dari Aisyah berkata, Barirah datang kepadanya dan meminta tolong dalam masalah pembebasannya dirinya sebagai budak. Aisyah lalu berkata, kalau kamu mau, aku berikan tebusan kepada tuanmu dan perwalianmu milikku. Tuannya berkata, kalau mau, engkau bisa berikan sisanya, harga budak tersebut. Sekali waktu Sufyan menyebutkan, kalau kamu mau, bebaskanlah dia dan perwalian milik kami. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Aisyah menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, beli dan merdekakanlah. Sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dekat mimbar. Sekali waktu Sufyan menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar lalu bersabda, kenapa suatu kaum membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada Kitabullah? Barang siapa membuat syarat yang tidak ada pada Kitabullah, maka tidak berlaku sekalipun dia membuat persyaratan 100 kali. Ali berkata, Yahya berkata dan Abdul Wahab dari Yahya, dari Amrah seperti hadis ini. Dan Ja'far bin Aun berkata, dari Yahya ia berkata, aku mendengar Amrah berkata, aku mendengar Aisyah. Dan Malik meriwayatkan dari Yahya dari Amrah bahwa Baroroh, namun ia tidak menyebut bahwa Rasulullah naik mimbar. 102. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari As-Suri, dari Abdullah bin Ka'b bin Malik, dari Ka'b bahwa ia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrat di dalam masjid hingga suara keduanya meninggi yang akhirnya didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di rumah. Beliau kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap kain gorden kamarnya. Beliau bersabda, wahai Ka'b. Ka'b bin Malik menjawab, wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Beliau bersabda, bebaskanlah hutangmu ini. Beliau lalu memberi isyarat untuk membebaskan setengahnya. Ka'b bin Malik menjawab, sudah aku lakukan wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda kepada Ibnu Abu Hadrat, sekarang bayarlah. 103. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Sabit dari Rafi, dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki kulit hitam atau wanita kulit hitam yang menjadi tukang sapu masjid meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya tentang keberadaan orang tersebut. Orang-orang pun menjawab, dia telah meninggal. Beliau pun bersabda, kenapa kalian tidak memberi kabar kepadaku? Tunjukkanlah kuburannya padaku. Beliau kemudian mendatangi kuburan orang itu kemudian mensolatinya. 104. Telah menceritakan kepada kami Abdan dari Abu Hamzah dari Al-Amasi, dari Muslim dari Masruk dari Aisyah berkata, ketika turun ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah tentang masalah riba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke masjid lalu membacakan ayat-ayat tersebut kepada manusia. Kemudian beliau mengharamkan perdagangan khomer. 105. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Waqid berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Sabit dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah. Seorang laki-laki atau perempuan mengurusi kebersihan masjid, dan aku tidak melihat kecuali bahwa ia adalah seorang wanita.
Lalu dia menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau sholat di atas kuburnya. 106. Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada kami Rauh dan Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya, Ifrit dari bangsa jin baru saja menggangguku untuk memutus sholatku, tapi Allah memenangkan aku atasnya, dan aku berkehendak untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid sampai waktu subuh sehingga tiap orang dari kalian dapat melihatnya. Namun aku teringat ucapan saudaraku Sulaiman alaihi salam ketika berdoa, Ya Rob, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah aku. Al-Quran Surat Saat ayat 35. Rauh berkata, kemudian beliau mengusirnya dalam keadaan hina. 107. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits berkata, telah menceritakan kepada kami Said bin Abu Said bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim pasukan berkuda mendatangi Najd. Pasukan itu lalu kembali dengan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Sumamah bin Utsal. Mereka kemudian mengikat laki-laki itu di salah satu tiang masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu keluar menemuinya dan bersabda, lepaskanlah Sumamah. Sumamah kemudian masuk ke kebun kurma dekat masjid untuk mandi. Setelah itu ia kembali masuk ke masjid dan mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 108. Telah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya, dari Aisyah berkata, pada hari peperangan Khandaq, Sa'd terluka pada bagian lengannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendirikan tenda untuk menjenguk Sa'd dari dekat, sementara di masjid banyak juga tenda milik Bani Ghifar. Kemudian banyak darah yang mengalir ke arah mereka, orang-orang Bani Ghifar. Maka mereka pun berkata, wahai penghuni tenda, cairan apa yang mengenai kami ini? Ia muncul dari arah kalian. Dan ternyata cairan itu ada darah Sa'd yang keluar sehingga ia pun meninggal. 109. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal dari Urwah bin Az-Zubair, dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah berkata, aku mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku mengalami rasa sakit. Beliau kemudian bersabda, tawaflah di belakang orang dengan berkendaraan. Maka aku pun melakukan tawaf, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sisi Ka'bah dengan membaca, Watur wa kitabim mastur, demi bukit, dan kitab yang ditulis Al-Quran Surat At-Tur ayat 1-2. 110. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'az bin Hisyam berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik bahwa dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kediaman beliau pada malam yang gelap gulita. Dan seakan pada keduanya ada lampu kecil yang menerangi keduanya, ketika keduanya berpisah, masing-masing dari sahabat tersebut diiringi cahaya hingga tiba menemui keluarganya. 111. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Natler dari Ubaid bin Hunain, dari Busr bin Sa'd dari Abu Sa'id Al-Khudru, berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya, sesungguhnya Allah telah menawarkan kepada seorang hamba untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq menangis. Aku berpikir dalam hati, apa yang membuat orang tua ini menangis?
hanya karena Allah menawarkan kepada seorang hamba untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisinya, lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang dimaksud hamba tersebut. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling memahami isyarat itu. Kemudian beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, janganlah kamu menangis. Sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di hadapanku dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari umatku, tentulah Abu Bakar orangnya. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan berkasih sayang dalam Islam. Sungguh, tidak ada satupun pintu di dalam masjid yang tersisa melainkan akan tertutup kecuali pintunya Abu Bakar." 112. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Jufi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahbe bin Jarir berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku, ia berkata, aku mendengar Ya'la bin Hakim dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dalam keadaan sakit yang membawa pada ajalnya. Saat itu kepalanya dibalut dengan kain, beliau lalu naik mimbar dan mengucapkan puja dan puji kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang paling amanah di hadapanku, baik pada dirinya maupun hartanya melebihi Abu Bakar bin Abu Quhafah. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari umatku, tentulah aku ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Tutuplah semua pintu dariku kecuali pintu Abu Bakar. 113. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man dan Qutaibah bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Said dari Ayub dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Makkah Ka'bah seraya memanggil Utsman bin Talah. Utsman bin Talah kemudian membuka pintu Ka'bah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun masuk diikuti oleh Bilal, Usamah bin Zaid, dan Utsman bin Talah. Lalu pintu ditutup. Beliau berada di dalam sesaat kemudian mereka keluar. Ibnu Umar berkata, aku segera menemui Bilal untuk menanyakan sesuatu. Bilal pun menjawab, beliau melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Aku bertanya lagi, di sebelah mana? Bilal menjawab, di antara dua tiang. Ibnu Umar berkata, lalu aku lupa untuk bertanya berapa beliau sholat. 114. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Said bin Abu Said, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim pasukan berkuda mendatangi Najd, kemudian pasukan tersebut kembali dengan membawa tawanan seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Sumamah bin Utsal. Kemudian laki-laki itu diikat di salah satu tiang masjid. 115. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Juwaid bin Abdurrahman berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Husyaifah dari As-Saib bin Yazid berkata, ketika aku berdiri di dalam masjid tiba-tiba ada seseorang melempar aku dengan kerikil, dan ternyata setelah aku perhatikan orang itu adalah Umar bin Al-Khattab. Dia berkata, pergi dan bawalah dua orang ini kepadaku. Maka aku datang dengan membawa dua orang yang dimaksud. Umar lalu bertanya, siapa kalian berdua? Atau, dari mana asalnya kalian berdua? Keduanya menjawab, kami berasal dari Taif. Umar bin Al-Khattab pun berkata, sekiranya kalian dari penduduk sini maka aku akan hukum kalian berdua. Sebab kalian telah meninggikan suara di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 116. Telah menceritakan kepada kami Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahbe berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ka'b bin Malik bahwa Ka'b bin Malik mengabarkan kepadanya,
bahwa ia menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masjid hingga suara keduanya meninggi dan didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di rumah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap kain gorden kamar. Beliau memanggil Ka'b bin Malik, "Wahai Ka'b." Ka'b bin Malik menjawab, "Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu." Beliau memberi isyarat dengan tangannya agar ia membebaskan setengah dari hutangnya. Ka'b bin Malik berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah lakukan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Sekarang bayarlah." 117. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Al-Mufaddal, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi, dari Abdullah bin Umar berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu sedang di atas mimbar, bagaimana cara sholat malam? Beliau menjawab, 2 rakaat 2 rakaat. Apabila dikhawatirkan masuk subuh, maka sholatlah 1 rakaat sebagai witir, penutup bagi sholatnya sebelumnya. Ibnu Umar berkata, jadikanlah witir sebagai sholat terakhir kalian, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal yang demikian. 118. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub dari Nafi, dari Ibnu Umar berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang berkhutbah. Katanya, bagaimana cara sholat malam? Beliau menjawab, 2 rakaat 2 rakaat. Apabila dikhawatirkan masuk subuh, maka sholatlah 1 rakaat sebagai witir, penutup bagi sholat yang telah kamu laksanakan sebelumnya. Al-Walid bin Kasir berkata, telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bahwa Ibnu Umar menceritakan kepada mereka, bahwa ada seseorang yang memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di masjid. 119. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talah bahwa Abu Murrah, mantan budak Ukail bin Abu Thalib mengabarkan kepadanya dari Abu Waqid al-Laitsi berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid, maka datanglah 3 orang laki-laki. 2 orang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang lagi pergi. Satu di antara 2 orang ini nampak berbahagia bermajelis bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang yang satu lagi duduk di belakang mereka. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menyampaikan pengajaran, beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Adapun seorang di antara mereka, dia meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah lindungi dia. Yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. 120. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abad bin Tamim dari pamannya, bahwa dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di dalam masjid dengan meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain. Dan dari Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musayyab berkata, Umar dan Utsman juga melakukan hal serupa. 121. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ukail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku belum mengerti kedua orang tuaku kecuali saat keduanya telah memeluk agama ini. Dan tidak berlalu suatu hari pun dalam kehidupan kami kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui kami di penghujung hari, baik pada saat paginya maupun sore. Aku ingat saat nampak keislaman Abu Bakar, ketika dia di masjid dan sholat di sana dengan membaca Al-Quran. Maka wanita-wanita dan anak-anak musyrik memperhatikan dia dengan penuh keheranan.
Sementara Abu Bakar adalah seseorang yang sangat mudah menangis, yang tidak bisa menguasai air matanya apabila dia membaca Al-Quran. Dan kejadian itu telah menggemparkan para pembesar musyrikin Quraisy. 122. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, dari Al-Amasi, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholatnya sendirian di rumah atau di pasarnya sebanyak 25 derajat. Jika salah seorang dari kalian berwudu lalu membaguskan wudunya kemudian mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain kecuali sholat, maka tidak ada langkah yang dilakukannya kecuali Allah akan mengangkatnya dengan langkah itu setinggi 1 derajat, dan menghapus darinya 1 kesalahan hingga dia memasuki masjid. Dan jika dia telah memasuki masjid, maka dia akan dihitung dalam keadaan sholat. Selagi dia meniatkannya, dan para malaikat akan mendoakannya selama dia masih berada di tempat yang ia gunakan untuk sholat, ya Allah ampunkanlah dia. Ya Allah rahmatilah dia, selama dia belum berhadas. 123. Telah menceritakan kepada kami, Hamid bin Umar dari Bisir, telah menceritakan kepada kami Asyim, telah menceritakan kepada kami, Wakid dari bapaknya, dari Ibnu Umar atau Ibnu Amru, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganyam jemarinya. Asyim bin Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Asyim bin Muhammad berkata, aku mendengar hadis ini dari bapakku, tapi aku tidak hafal. Lalu, Wakid mengingatkan aku dari bapaknya, ia berkata, aku mendengar bapakku, ia berkata, Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Amru, mengapa jika kamu bersama orang-orang lemah itu kamu berbuat begini? 124. Telah menceritakan kepada kami, Khalad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah dari kakeknya, dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian beliau menganyam jari jemarinya. 125. Telah menceritakan kepada kami, Ishak berkata, telah menceritakan kepada kami An-Nadlar bin Shumail, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Aun dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersama kami melaksanakan salah satu dari sholat yang berada di waktu malam. Ibnu Sirin berkata, Abu Hurairah menyebutkan nama sholat tersebut, tetapi aku lupa. Abu Hurairah mengatakan, beliau sholat bersama kami 2 rakaat kemudian salam, kemudian beliau mendatangi kayu yang tergeletak di masjid. Beliau lalu berbaring pada kayu tersebut seolah sedang marah dengan meletakkan lengan kanannya di atas lengan kirinya serta menganyam jari jemarinya, sedangkan pipi kanannya diletakkan pada punggung telapak tangan kiri. Kemudian beliau keluar dari pintu masjid dengan cepat. Orang-orang pun berkata, apakah sholat telah dikosyur, diringkas? Padahal di tengah-tengah orang banyak tersebut ada Abu Bakar dan Umar, dan keduanya enggan membicarakannya. Sementara di tengah kerumunan tersebut ada seseorang yang tangannya panjang dan dipanggil dengan nama Zulyadain. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah Tuan lupa atau sholat dikosyur? Beliau menjawab, aku tidak lupa dan sholat juga tidak dikosyur. Beliau bertanya, apakah benar yang dikatakan Zulyadain? Orang-orang menjawab, benar. Beliau kemudian maju ke depan dan mengerjakan sholat yang tertinggal kemudian salam. Setelah itu beliau takbir dan sujud seperti sujudnya yang dilakukannya atau lebih lama lagi. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan takbir, kemudian takbir dan sujud seperti sujudnya atau lebih lama lagi, kemudian mengangkat kepalanya. Dan takbir. Bisa jadi orang-orang bertanya kepadanya Ibnu Sirin, apakah dalam hadis ada lafaz, kemudian beliau salam, lalu ia berkata, aku mendapat berita bahwa Imran bin Husain berkata, kemudian beliau salam. 126. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddam berkata,
telah menceritakan kepada kami Futlel bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata, aku melihat Salim bin Abdullah memilih tempat di suatu jalan lalu melaksanakan sholat di tempat tersebut. Dan dia menceritakan bahwa bapaknya pernah sholat di tempat itu, dan bapaknya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sholat di tempat itu. Telah menceritakan kepadaku, Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah sholat di tempat itu, dan aku bertanya kepada Salim, dan aku juga tidak mengetahuinya kecuali dia sepakat dengan Nafi, tentang tempat yang dimaksud. Namun keduanya berbeda pendapat tentang masjid yang berada di Syarfil Rauha. 127. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hisami berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Iyadil berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi, bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di Zulhulaifah di bawah pohon samurah ketika melaksanakan umroh dan hajinya, yaitu tempat yang sekarang digunakan sebagai masjid di daerah Zulhulaifah. Ketika beliau kembali dari suatu peperangan, atau haji, atau umroh, dan melewati jalan tersebut beliau turun melalui dasar lembah, dan ketika telah sampai di dasar lembah beliau singgah di Batha, saluran tempat mengalirnya air yang terletak di tebing sebelah timur dari lembah tersebut. Di situ beliau bermalam dan beristirahat sampai pagi. Beliau tidak singgah di masjid yang berbatu dan tidak juga di bukit yang ada masjidnya. Di lembah itu terdapat celah yang pernah digunakan oleh Abdullah untuk melaksanakan sholat. Di dasar lembah tersebut ada gundukan pasir di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di situ. Suatu hari aliran air di Batha menyeret gundukan pasir tersebut, sehingga menutup celah yang pernah digunakan oleh Abdullah untuk sholat. Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya Nafi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat di masjid kecil, bukan masjid yang terdapat di Syarful Rauha. Abdullah mengetahui tempat yang pernah digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat. Ia berkata, di sana, di sebelah kanan jika kamu berdiri sholat di masjid itu. Masjid itu terletak di sebelah kanan jalan jika kamu berjalan menuju ke arah Makkah. Jarak masjid tersebut dengan masjid besar sejauh lemparan batu atau kurang lebihnya sekitar itu. Abdullah bin Umar juga pernah sholat di lembah Irki yang terletak di perbatasan Rauha. Lembah ini ujungnya di sisi jalan di bawah masjid yang posisinya di sebelah kanan jika kamu berjalan menuju Makkah. Di sana sudah dibangun masjid namun, Abdullah bin Umar belum pernah sholat di masjid tersebut. Dia melewati masjid tersebut dari sebelah kiri dan belakangnya, kemudian ia sholat di depannya di lembah Irk itu sendiri. Pernah ketika dia kembali dari Rauha, dia tidak sholat zuhur di tempat lain, hingga sampai di tempat tersebut, kemudian dia sholat zuhur di tempat tersebut. Jika dia kembali dari Makkah dan melewati tempat itu 1 jam sebelum subuh atau di akhir waktu sahar, menjelang subuh, dia beristirahat hingga sholat subuh di tempat itu. Abdullah juga menceritakan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhenti singgah di bawah pohon besar di desa Ar-Ruwaitsah di sebelah kanan jalan menghadap ke jalan, yakni pada tempat yang rendah dan datar. Sehingga beliau bisa melalui tebing datar yang jaraknya 2 mil dari ujung jalan yang datar desa Ar-Ruwaitsah. Tebing itu bagian atasnya sudah banyak yang rontok dan berjatuhan di sisi bawahnya. Namun tebing itu masih berdiri tegak pada landasannya sekalipun pada sisinya itu banyak terdapat celah. Abdullah bin Umar juga menceritakan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di dekat air terjun yang posisinya di belakang desa Al-Arj jika kamu menuju desa Halbah. Pada masjid itu ada 2 atau 3 kuburan yang ditandai dengan batu yang berada di sebelah kanan jalan, pada jalan yang datar. Di sisi kanan jalan yang datar itulah, Abdullah pernah melintas ketika kembali dari desa Al-Ir setelah matahari condong pada tengah hari, lalu dia sholat zuhur di masjid itu.
Abdullah bin Umar juga menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah singgah di pohon-pohon besar di sebelah kiri jalan di tempat saluran air dekat desa Harsya. Saluran air itu letaknya berhubungan dengan ujung jalan desa Harsya yang jaraknya sejauh lemparan anak panah kira-kira 2/3 mil. Abdullah pernah sholat di dekat pohon yang paling besar dan paling tinggi di antara pohon-pohon besar tersebut. Abdullah juga menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah singgah pada saluran air yang terletak dekat lembah yang disebut dengan Marul Zahran, yakni sebelum Madinah jika menuruni lembah Safrawat. Beliau singgah dan turun hingga ke bawah yang posisinya ada di sebelah kiri jalan jika kamu menuju arah Makkah. Jarak antara saluran air yang beliau singgahi dengan jalan hanya berjarak tidak lebih dari sejauh lemparan batu. Abdullah bin Umar juga menceritakan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah singgah di Zutuwa dan bermalam di sana sampai subuh. Ia lalu melaksanakan sholat subuh di sana ketika beliau pergi mengunjungi Makkah. Tempat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut posisinya pada sebuah bukit besar, bukan pada posisi di mana sekarang dibangun masjid, yaitu pada dasar bukit tersebut. Abdullah bin Umar juga menceritakan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghadap dua jalan masuk menuju gunung yang jaraknya dengan puncak gunung sekitar sebesar Ka'bah. Posisinya sekarang di sebelah kiri dari masjid yang didirikan. Dan tempat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam letaknya lebih rendah dari tebing yang berwarna hitam. Jarak tempat itu dari tebing tersebut 10 hasta atau kurang lebih sekitar itu. Dan jika kamu sholat menghadap dua jalan ke gunung tersebut maka tempat tersebut berada di tengah antara kamu berdiri dengan Ka'bah. 128. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abdullah bin Abbas bahwa dia berkata, pada suatu hari aku datang sambil menunggang keledai betina dan pada saat itu usiaku hampir balik. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat bersama orang banyak di Mina tanpa ada dinding tabir di hadapannya. Maka aku lewat di depan sebagian saf, aku lantas turun dan aku biarkan keledaiku mencari makan. Kemudian aku masuk ke barisan saf dan tidak ada seorang pun yang menegurku. 129. Telah menceritakan kepada kami Ishak yakni Ibnu Mansur berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika keluar untuk sholat id, beliau meminta sebuah tombak lalu ditancapkannya di hadapannya. Kemudian beliau sholat dengan menghadap ke arahnya, sedangkan orang-orang sholat di belakangnya. Beliau juga berbuat seperti itu ketika dalam bepergian, yang kemudian diteruskan oleh para pemimpin Khulafa Rasyidun. 130. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku mendengar bapakku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat bersama para sahabat di daerah Batha, dan di hadapan beliau ditancapkan sebuah tombak kecil. Beliau mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asyar 2 rakaat, sementara wanita dan keledai berlalu lalang di hadapannya. 131. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Zurarah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hasim dari bapaknya, dari Sa'al bin Sa'd berkata, jarak antara tempat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dinding pembatas adalah selebar untuk jalan kambing. 132. Telah menceritakan kepada kami Al-Maki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah berkata, jarak antara dinding masjid di mimbar kira-kira seukuran kambing bisa lewat. 133. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah, telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Abdullah bin
Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan sebuah tombak lalu sholat menghadapnya. 134. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku mendengar bapakku berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami saat terik matahari. Kemudian beliau diberi bejana berisi air, lalu beliau berwudu dan mengerjakan sholat zuhur dan asyar bersama kami. Sementara itu di hadapannya ditancapkan sebuah tonggak, sementara para wanita dan keledai berlalu lalang di belakang tonggak kayu tersebut. 135. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Basi berkata, telah menceritakan kepada kami Syazan dari Syu'bah dari Atta bin Abu Maimunah berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang anak kecil mengikuti beliau dengan membawa tongkat, atau sebatang kayu, atau bekas tombak dan bejana berisi air. Jika beliau selesai dari buang hajat, maka kami memberikan bejana tersebut kepada beliau. 136. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam, dari Abu Juhaifah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar saat terik matahari. Kemudian beliau melaksanakan sholat zuhur dan asyar 2 rakaat di Batha. Sementara di hadapannya ditancapkan sebuah tongkat. Ketika beliau berwudu, maka orang-orang mengusapkan bekas air wudunya ke badan. 137. Telah menceritakan kepada kami Al-Maki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ubaid berkata, aku dan Salamah bin Al-Aqwa datang ke masjid lalu dia sholat menghadap tiang yang dekat dengan tempat mushaf. Lalu aku tanyakan, wahai Abu Muslim, kenapa aku lihat kamu memilih tempat sholat dekat tiang ini? Dia menjawab, sungguh aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk sholat di situ. 138. Telah menceritakan kepada kami Kabisyah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru bin Amir dari Anas bin Malik berkata, aku pernah melihat para sahabat senior berlomba mendekati tiang saat azan maghrib. Syu'bah menambahkan dari Amru, dari Anas sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. 139. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi, dari Ibnu Umar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Utsman bin Talah dan Bilal dalam waktu yang cukup lama. Kemudian beliau keluar dan akulah orang yang pertama kali masuk setelah beliau keluar. Aku lantas bertanya kepada Bilal, di mana beliau tadi melaksanakan sholat. Bilal menjawab, di antara 2 tiang depan. 140. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Talah al-Hajabi, kemudian pintu ditutup, dan beliau berada di dalamnya. Kemudian setelah beliau keluar aku bertanya kepada Bilal apa yang dilakukan oleh beliau di dalamnya. Bilal menjawab, beliau menjadikan tiang berada di sebelah kiri, lalu 1 di sebelah kanan dan 3 tiang berada di belakangnya. Saat itu tiang Ka'bah berjumlah 6 buah, kemudian beliau sholat. Ismail menyebutkan kepada kami, Malik menceritakan kepadaku, ia sebutkan 2 tiang di sebelah kanannya. 141. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Delamrah berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi, bahwa Abdullah bin Umar, bahwa jika ia masuk ke dalam Ka'bah, ia berjalan ke arah depan sementara pintu Ka'bah di belakangnya. Ia terus berjalan hingga antara dia dan dinding di hadapannya kira-kira 3 hasta, lalu dia sholat di tempat.
di mana Bilal mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di posisi itu. Abdullah bin Umar berkata, dan tidak mengapa jika di antara kami sholat di dalam Ka'bah menghadap kemana saja yang dia mau. 142. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami telah menceritakan kepada kami, Mutamir, dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi, dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau pernah menambatkan tunggangannya lalu sholat, menghadap ke arahnya. Aku, Nafi, berkata, apakah kamu pernah melihat bahwa tunggangannya itu berjalan pergi? Ibnu Umar menjawab, beliau ambil tali pelananya lalu meletakkannya di depannya, kemudian sholat menghadap ke arahnya. Dan Ibnu Umar juga pernah melakukannya. 143. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah berkata, apakah kalian menyamakan kami dengan anjing dan keledai? Sungguh, aku pernah berbaring di atas tikar, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan berdiri melaksanakan sholat di tengah tikar. Aku tidak ingin mengganggu beliau, maka aku geser kakiku pelan-pelan dari tikar hingga aku keluar dari selimutku. 144. Telah menceritakan kepada kami Abu Mamar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Humaid bin Hilal, dari Abu Sholih bahwa Abu Said berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al-Mughirah berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid bin Hilal Al-Adawi berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Sholih As-Samman berkata, pada hari Jumat aku melihat Abu Said Al-Khudri sholat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang-orang yang lewat. Kemudian ada seorang pemuda dari Bani Abu Muaid hendak lewat di depannya. Maka Abu Said menghalangi orang itu dengan menahan dadanya. Pemuda itu mencari jalan tapi tidak ada kecuali di depan Abu Said. Maka pemuda itu mengulangi lagi untuk lewat. Abu Said kembali menghadangnya dengan lebih keras dari yang pertama. Kemudian pemuda itu pergi meninggalkan Abu Said dan menemui Marwan. Ia lalu mengadukan peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan Abu Said. Setelah itu Abu Said ikut menemui Marwan. Marwan pun berkata, apa yang kau lakukan terhadap anak saudaramu ini, wahai Abu Said? Abu Said menjawab, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang, kemudian ada seseorang yang hendak lewat di hadapannya maka hendaklah dicegah. Jika dia tidak mau maka perangilah dia, karena dia adalah setan. 145. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu An-Nadlar, mantan budak, Umar bin Abaidullah dari Busr bin Said bahwa Zaid bin Khalid mengutusnya kepada Abu Juhaim untuk menanyakan apa yang didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Abu Juhaim lalu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya orang yang lewat di depan orang yang mengerjakan sholat mengetahui apa akibat yang akan ia tanggung, niscaya ia berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat. Abu An-Nadlar berkata, aku tidak tahu yang dimaksud dengan jumlah 40 itu, apakah 40 hari, atau bulan, atau tahun. 146. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Khalil telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir, dari Al-Amasi, dari Muslim, yakni Abu Subay dari Masruk dari Aisyah bahwa telah disebutkan di sisinya tentang sesuatu yang dapat memutuskan sholat. Orang-orang mengatakan, yang dapat memutus sholat di antaranya adalah anjing, keledai dan wanita. Maka, Aisyah pun berkata, sungguh kalian telah menganggap kami kaum wanita sebagaimana anjing.
Sungguh aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, sementara aku berbaring di atas tikar antara beliau dan dengan arah kiblatnya. Saat aku ada keperluan dan aku tidak ingin menghadapnya, maka aku pergi dengan pelan-pelan. Dan dari Al-Amasi, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah seperti ini. 147. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami, Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami, Hisyam berkata, telah menceritakan kepadaku, bapakku, dari Aisyah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sedangkan aku tidur di atas ranjangnya dengan membentang di hapannya. Ketika akan witir, beliau membangunkan aku hingga aku pun sholat witir. 148. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu An-Nadlar, mantan budak, Umar bin Ubaidullah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, aku pernah tidur di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kakiku berada di arah kiblatnya. Jika akan sujud beliau menyentuhku dengan tangannya, maka aku pun menarik kakiku. Dan jika beliau berdiri aku luruskan kembali kakiku. Aisyah berkata, pada zaman itu rumah-rumah tidak memiliki lampu. 149. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs bin Iyadz berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah. Dalam jalur lain disebutkan Al-Amasi berkata, telah menceritakan kepadaku Muslim dari Masruk dari Aisyah, bahwa telah disebutkan kepadanya tentang sesuatu yang dapat memutuskan sholat, anjing, keledai dan wanita. Maka ia pun berkata, kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sedangkan aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya. Sehingga ketika aku ada suatu keperluan dan aku tidak ingin duduk hingga menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terganggu, maka aku pun pergi diam-diam dari dekat kedua kaki beliau. 150. Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada kami Yakub bin Ibrahim bin Said berkata, telah menceritakan kepadaku anak saudara Ibnu Syihab bahwa dia pernah bertanya kepada pamannya tentang sesuatu yang dapat memutuskan sholat. Maka pamannya menjawab, tidak ada yang dapat memutuskan sholat. Aku telah mendapat kabar dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri melaksanakan sholat malam sedangkan aku berbaring membentang antara beliau dan arah kiblatnya di tempat tidur keluarga. 151. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari Amru bin Sulaim Az-Suraki, dari Abu Qatadah Al-Ansari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut riwayat Abu Al-Ash bin Rabi'ah bin Abdu Syamsi, ia menyebutkan, jika sujud beliau letakkan anak itu dan bila berdiri beliau gendong lagi. 152. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Zurarah berkata, telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari As-Syaibani, dari Abdullah bin Syaddad bin Al-Had berkata, bibiku, Maimunah binti Al-Harits mengabarkan kepadaku, ia berkata, tempat tidurku berhadapan dengan tempat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terkadang pakaian beliau mengenaiku saat aku sedang tidur. 153. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad berkata, telah menceritakan kepada kami As-Syaibani Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Syaddad berkata, aku mendengar Maimunah berkata,
pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sedangkan aku tidur di sampingnya. Jika sujud baju beliau mengenaiku, padahal saat itu aku sedang haid. Musaddad menambahkan dari Khalid, ia berkata, Sulaiman As-Syaibani menceritakan kepadaku dengan lafaz, dan aku sedang haid. 154. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim dari Aisyah berkata, sangat buruk apa yang kalian lakukan dengan menyamakan kami dengan anjing dan keledai. Sungguh, aku pernah lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sedangkan aku berbaring antara beliau dan arah kiblatnya. Jika akan sujud beliau mendorong kakiku dengan tangannya, maka aku pun segera menarik kedua kakiku. 155. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ishaq As-Suramarik berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq dari Amru bin Maimun dari Abdullah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dekat Ka'bah, ada orang-orang Quraisy yang sedang duduk-duduk di majelis mereka. Ketika itu ada seorang laki-laki dari mereka yang berkata, tidakkah kalian melihat kepada orang yang ria ini? Siapa dari kalian yang dapat mengambilkan buatku sisa unta yang baru disembelih milik fulan, lalu dia kumpulkan kotorannya, darah dan plasenta ari-arinya? Maka ada seorang laki-laki datang dengan membawa kotoran tersebut, ia menunggu sampai beliau sujud. Sehingga ketika beliau sujud, ia bisa meletakkan kotoran tersebut di antara bahu beliau. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, orang itu meletakkan kotoran-kotoran unta itu di antara dua bahu beliau. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam keadaan sujud, mereka pun tertawa hingga sebagian condong kepada sebagian yang lain. Lalu ada seseorang menemui Fatimah radhiyallahu anha, dan orang itu adalah Juwairiyah. Maka Fatimah bergegas mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih dalam keadaan sujud. Kemudian Fatimah membersihkan kotoran-kotoran unta tersebut dari beliau. Kemudian Fatimah menghadap ke arah mereka dan mengumpat orang-orang Quraisy tersebut. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholat dan berdoa, Ya Allah kuserahkan urusan Quraisy kepadamu, Ya Allah kuserahkan Quraisy kepadamu, Ya Allah kuserahkan Quraisy kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu persatu nama-nama mereka, Ya Allah kuserahkan urusan Amru bin Hisham kepadamu, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'aid dan Umarah bin Al-Walid. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah, aku melihat orang-orang yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut terbantai pada perang Badar, kemudian mereka dibuang ke lembah Badar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah para penghuni lembah ini diiringi dengan kutukan.